hidupku. Dewi Kujaya Durga Laksmi. Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra ya. Sekarang menjelang sore atau senja, jadi Santi mau ngobrol santai sama pemirsa Santi Dharma Chandra, ngobrol hati ke hati ya. Karena biasanya Santi kan ngonten kegiatan untuk acara agama, ngiring atau kegiatan misal di pura atau memang kegiatan-kegiatan Santi pas kemarin entah ngemsi atau kegiatan apapun yang ada di channel Santi Dharma Chandra. Nah, sekarang kita mau ngobrol santai, hati ke hati agar kita bisa lebih mendamaikan jiwa kita. Mungkin kita bisa saling memberi semangat atau apapun lah ketika kita untuk di sini Santi mau bikin channel Santi Dharma Chandra itu untuk saling menguatkan satu sama lain seperti itu kan. Nah, ini galungan Santi selama menjadi Dharmika Hindu, masuk agama Hindu ini besok di bulan September 2024 ini kan kita ada galungan ya. Itu sudah galungan ke-6 ya, dan astungkara banget. Santi juga masih diberikan Tuhan untuk konsistensi, untuk semangat belajar di jalan Dharma, di jalan Tuhan seperti itu kan. Dan di sini Santi mau mengangkat sebuah tema ya, untuk di pesan galungan 2024 adalah manusia tanpa cinta kasih adalah monster, seperti itu kan. Jadi ini buat teman-teman atau pemirsa Santi Dharma Chandra yang mungkin ada pesan WhatsApp masuk atau mungkin ketemu sama Santi, datang ke tempat Santi untuk curhat atau apapun agar kita saling menguatkan satu sama lain dan kita bisa menjalani hidup ini dengan rasa tenang dan damai seperti itu. Nah, yang pertama Santi tekankan bahwasanya Santi untuk masuk di agama Hindu ini bukan karena manusia, tapi Santi benar-benar untuk mencintai ajaran agama Hindu. Karena Santi rasa untuk ajaran agama Hindu ini ketika kita bisa menyelami lebih dalam, ketika kita bisa meneladani dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kedamaian yang akan kita dapatkan seperti itu kan. Jadi kalau dibilang manusia itu kan sebagai perantara atau sebagai variabel yang ada dalam hidup kita, entah itu keluarga, entah itu lingkungan atau siapapun, dan manusia itu bisa berubah kapan saja. Yang Santi takutkan dalam hidupnya Santi adalah ketika Santi menaruh harapan kepada manusia, ya kan, dan manusia itu bisa berubah kapan saja. Itu takutnya nanti Santi kecewa seperti itu, kok kayak gini. Maka dari itu Santi berusaha untuk menguatkan serada baktinya dulu, menguatkan ilmunya dulu agar Santi bisa tetap konsisten, tetap setia di jalan Dharma seperti itu. Dan itu juga mungkin pelajaran buat teman-teman ya, agar belajar untuk benar-benar mencintai ajaran agama Hindu, ditelaah, dikupas satu persatu, terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika ada manusia, kita menemukan manusia dengan beberapa karakternya, entah A, B, C, baik dan buruk atau apapun, kita masih tetap berpegang teguh di jalan Tuhan seperti itu kan. Bahwasanya ketika kita untuk memilih hidup untuk di ajaran-ajaran Tuhan, kadang kita juga diuji oleh ujian-ujian hidup atau dari berbagai karakter manusia atau seperti apa ya. Tapi ketika ya udahlah, ini memang sudah jalan hidup saya, ini memang sudah menjadi hal yang memang harus saya pegang teguh, nggak apa-apa, kita harus tetap berjalan lurus. Yang memang sudah Tuhan siapkan relnya yang sudah Tuhan, ini lebih jalan Dharma seperti ini, jalannya seperti ini. Jadi nggak perlu khawatir, karena Tuhan juga menyiapkan ilmu yang banyak buat kita, dan memang ilmu itu bisa kita pelajari, kita terapkan dengan kesadaran yang baik. Karena kunci dari spiritual adalah sebuah kesadaran, seperti itu kan. Dan gimana Kak Santi, misal ada pertanyaan kemarin tuh, menghadapi orang-orang yang karakternya ada yang baik, ada yang nggak baik. Nah itu kan kita sudah di agama Hindu, kita juga mengenal Robineda ya, atau mungkin kalau di Cina juga ada Yin dan Yang untuk konsep keseimbangan. Jadi itu memang sebuah semesta memang sudah menyediakan hal seperti itu, dan kita nggak bisa memungkiri akan hal itu. Nah, kita belajar untuk menjadi manusia yang tahu diri. Yang pertama belajarlah berterima kasih ya. Belajar berterima kasih ketika ada orang baik sama kita, ada orang yang tulus sama kita, ada orang yang memang
sayang sama kita, cinta sama kita, belajarlah untuk berterima kasih, mengucapkan terima kasih ya kamu udah baik sama aku. Jangan gengsi, seperti itu. Karena semakin kita dewasa, semakin kita menapaki usia kita, orang baik ini seperti permata, seperti itu kan. Seperti permata yang memang dikirimkan Tuhan untuk kita, untuk membantu dalam hidup kita. Dan kita harus berterima kasih kepada orang itu. Oh ya, misal Santi dibantu sama Mbok Yan, Mbok Lu, Mbok Dayu atau siapapun lah yang ada dalam hidupnya Santi, misal seperti itu. Santi ucapkan terima kasih. Matur suksma Mbok Yan sudah baik sama Santi. Santi sayang sama Mbok Yan. Oh terima kasih Bu Mangku sudah baik sama Santi. Ucapkan terima kasih itu orang itu juga akan bahagia. Ketika kita mengucapkan terima kasih itu Tuhan juga akan senang gitu loh. Dan belajarlah untuk berterima kasih kepada apa yang sudah Tuhan berikan. Apakah sudah pernah berterima kasih kepada Tuhan sudah memberikan oksigen, udara yang kita hirup, ataukah kita cuma fokus kepada permasalahan-permasalahan hidup aja? Ah kok gini sih, ah kok gini, sampai kita memungkiri rezeki-rezeki yang Tuhan berikan. Karena rezeki itu not only money, maksudnya tidak hanya uang gitu loh, tapi benar-benar kayak misal kita masih diberikan rezeki Tuhan untuk kita dikasih makan, diberikan kesehatan, kita diberikan untuk kesempatan untuk menghirup udara segar. Berterima kasih Astungkare sudah diberikan hal yang baik. Nanti Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan lain seperti itu kan. Jadi yang pertama adalah belajar untuk tahu diri dan itu berterima kasih kepada siapapun yang memang sudah memberikan pelajaran. Bahkan kadang orang yang jahat juga sama kita atau orang yang buruk sama kita, kita juga kadang perlu berterima kasih juga sama mereka. Karena apa? Karena kita juga belajar dari situ untuk apa? Untuk lebih berhati-hati kepada siapapun. Jadi kita maksudnya untuk nggak gampang percaya sama orang, lebih ke hati-hati mau kemana pun kita harus mengandalkan Tuhan, harus berdoa dulu. Kalau Santi mau kemanapun Santi selalu berdoa, Tuhan Idang Sang Yang Widiwase, leluhur, sesuhuna, saudara empat Titiang atau saudara empatnya Santi, tolong lindungi Santi, pertemukan Santi dengan orang-orang yang baik. Seperti itu. Itu doanya Santi. Karena apa? Santi ini kalau dibilang kayak yang nggak kuat-kuat banget ya, maksudnya ada fase kita manusia itu kayak rapuh gitu kan. Makanya Santi tuh kalau ketemu orang yang kayak kurang baik gitu kan, Santi juga gampang down gitu. Jadi makanya Santi berlindung kepada doa agar Santi itu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang tulus sama kita gitu kan. Dan ketika kita ingin dipertemukan dengan orang baik, orang tulus, kita harus menaikkan energi kita agar kita sendiri itu harus baik dulu ya. Kita sendiri itu harus menyesuaikan karena energi itu kan seperti sebuah perkumpulan ya. Ketika kita dipertemukan dengan orang-orang yang energinya baik, maka kita harus baik dulu agar kita saling tarik menarik seperti itu kan. Jadi kita saling ditarik sama lingkungan yang baik seperti itu. Kalau kita energinya buruk, energinya low, lagi lemah dan maka kan ketarik sama lingkungan yang kurang baik. Makanya kita harus meningkatkan ketenangan kita. Kita harus meningkatkan kualitas energi kita agar kita dipertemukan dengan yang satu frekuensi atau satu energi seperti itu kan. Jadi yang pertama belajar untuk tahu diri dan belajar untuk berterima kasih. Bangun tidur ya, bangun tidur masih aja di kasur nggak apa-apa. Di kasur nggak apa-apa, bangun tidur sambil duduk bersila, sambil ucapkan Tuhan terima kasih atas kebaikanmu, matur suksma kepada leluhur, sudah diberikan kesehatan, kesempatan untuk hidup kembali agar hari ini saya masih bisa untuk bekerja, saya bisa untuk melakukan hal baik, saya bisa melakukan karma baik. Bersyukur ya, seperti itu. Nanti semoga kebaikan-kebaikan hal itu ya setiap hari kita lakukan secara konsisten, nanti akan ada pintu-pintu cahaya dari Tuhan untuk terbuka seperti itu. Nah lanjut lagi kan, ini banyak banget nih kemarin saya ulangi lagi bahwasanya untuk pesan masuk ataupun yang ketemu sama Santi curhat tentang Kak Santi kok saya dijahatin sama ini, kok orangnya seperti ini. Bahkan Santi juga menemukan beberapa karakter orang-orang yang memang menurut Santi itu cukup aneh ya, bahkan kayak di luar nalar gitu loh untuk melakukan sebuah tindakan atau perilaku, entah itu menjelekkan sesama atau sampai menjatuhkan, bahkan sampai yang melukai ataupun itu. Dalam Santi kok tega gitu. Sempat beberapa minggu kemarin itu Santi juga ngalami kayak fase-fase down lah, lagi bener-bener yang
apa ya, kurang oke lah ya suasana hati. Tapi balik lagi, oh ya udahlah mungkin ini, apa ya, pelajaran hidup buat Santi untuk lebih, berhati-hati atau lebih untuk, apa ya, tidak bisa kita sama ratakan, apa, kualitas jiwa orang, seperti itu kan. Jadi buat siapapun, belajarlah untuk jadi orang yang baik, penuh cinta kasih ya kan, karena, eee, di dunia ini tuh sudah kekurangan cinta kasih, sudah kekurangan rasa kasih sayang ya kan, yang ada banyak saling menjatuhkan ini itu, bahkan sesama keluarga aja banyak curhatan-curhatan masuk, "Kok keluarga saya gini, kok saudara ini, saudara itu," atau orang tua ini, mertua saya gini, atau ini itu, curhatan banyak banget. Coba belajarlah untuk memandang manusia itu lewat atman atau jiwanya, ya, yang harus dikasihi, yang harus disayangi. Jadi jangan menganggap manusia itu seperti kayak saingan. Jadi, eee, sedih sih kadang kalau Santi melihat seperti itu. Kok ada ya gini, kok ada ya seperti itu. Bahkan Santi tuh, kenapa sih orang-orang itu nggak belajar, eee, ajaran-ajaran agama Hindu gitu, ya. Di ajaran agama Hindu kita diajari Tattvam Asi, kita diajari Trihita Karana, kita diajari Trikaya Parisuda, gimana kita berpikir suci, berpikir baik, berkata baik, berperilaku baik. Tapi banyak orang yang Santi alami sendiri ya, mungkin juga ini curhatan dari orang-orang lain gitu kan. Ketika melihat orang lain itu hanya dilihat misal dari statusnya. Ih, statusnya janda, ini nanti ini itu gitu. Sadar nggak sih kalau kalian tuh nggak bisa menerapkan Trikaya Parisuda gitu? Kenapa yang dilihat itu hanya statusnya gitu kan? Atau misal, oh ini dari golongan ini, oh ini dari pekerjaannya ini, oh ini dari ini itu gitu. Yang dilihat manusia itu banyak hanya casingnya saja. Tapi belajarlah melihat orang itu dari kualitas jiwanya, kualitas perilakunya, kualitas kesadaran dirinya. Seperti itu. Jadi jangan merendahkan orang ya. Jadi apapun itu atau siapapun, banyak kemarin juga ada yang mungkin karena ya perselisihan keluarga, ada yang mencurigai ini itu. Banyak sih curhatan-curhatan seperti itu. Kadang cuma mikirnya simpelnya Santi gini, orang-orang seperti itu belajar nggak sih ajaran Tattvam Asi yang ada dalam ajaran agama Hindu gitu. Tuh. Bahkan ini Santi belajar dari Sloka Bhagavad Gita 12.20 adalah hanya ada satu jalan yang mudah bagi perjalanan spiritual, cinta kasih. Jadi jalan untuk spiritual dasarnya apa? Cinta kasih. Mengasihi kepada sesama, mengasihi kepada siapapun, terus berusaha untuk memberikan positif energi seperti itu kan. Jadi itulah. Jadi kepada siapapun ya, semua itu kayak apa ya, kayak keburukan, pertikaian, bahkan ada sampai menghilangkan nyawa dan lain-lain. Itu kan karena faktornya kadang iri, dengki, marah, terus kecewa dan lain-lain yang Santi mengibaratkan badan kita itu yang bisa melebur hal-hal yang negatif seperti itu kan. Jadi ketika kita apa sedih, marah, kecewa, kita hanya butuh waktu untuk meredam, duduk dulu dan menelaah agar hal tersebut tidak apa ya, tidak berimbas ke hal-hal yang tidak baik seperti itu kan. Jadi caranya misal jangan biasakan untuk iri sama orang ya. Jangan biasakan untuk dengki sama orang. Caranya apa? Caranya adalah kita harus percaya, di Hindu itu ajarannya luar biasa loh. Kita di Hindu ada Pancasrada. Kita di Hindu mengenal karma pala. Setiap kelahiran itu akan membawa karma yang berbeda seperti itu kan. Jadi misal nih Santi lahirnya memang udah karmanya memang jalan hidupnya seperti ini gitu kan. Masa iya Santi harus iri sama kehidupan orang lain yang memang secara lahir beda, secara apa ya, lahir di lingkungan yang berbeda dan lain-lain kan. Yang ada itu namanya menyiksa diri gitu loh. Jadi, oh ya orangnya hidupnya seperti ya udah memang seperti itu jalan karmanya. Jadi kita nggak perlu ngerecokin kehidupan orang lain gitu.
oh ya jalan saya seperti ini, belajar fokus sama jalan diri sendiri dulu. Makanya kemarin tuh Santi sempat membaca bahwasanya di Cina atau di suatu lingkungan di Cina itu kenapa sih mereka itu lebih ke banyak yang awet muda, lebih ceria, lebih enjoy menjalani hidup. Karena ketika kelahiran mungkin kalau di Bali itu kayak ada ilmu wariga ya. Kalau di Cina itu kayak ada perhitungan number pad-nya, jadi setiap kelahiran itu membawa angka kemana arah ini tujuan. Misal, oh ke angka 6 gitu. Kan ada rumus ini juga Santi pelajari. Jadi kalau mau teman-teman kalau mau sharing tentang angka kelahiran nanti bisa untuk dari ilmu Chinese dan nanti juga belajar dikit-dikit ya, nanti bisa sharing sama Santi. Jadi misal oh ini angkanya angka 6 misal kayak gitu. Oh arahnya nanti seperti ini loh. Oh seperti ini, seperti ini. Jadi udah tahu nih, oh arahnya nanti misal oh ini diarahin untuk menjadi petani atau jadi di perkebunan atau di perdagangan atau memang karakternya untuk jadi pengobatan, entah jadi dokter, jadi perawat dan apapun kan. Jadi udah tahu nih role tujuan hidupnya, oh memang jalannya seperti ini gitu kan. Jadi itulah jadi itu adalah ketika kita mau mengetahui tujuan kita apa, hidup kita bagaimana, itu akan meminimalisir untuk rasa iri, dengki seperti itu kan. Jadi semakin kita mengenali diri kita akan semakin mengenal Tuhan kita, semakin tahu tujuan hidup kita dan kita juga nggak akan ngerecokin kehidupan orang lain. Jadi orang-orang yang ngerecokin kehidupan orang lain, atau orang-orang yang sirik, orang-orang yang dengki, atau orang-orang yang iri, itu mereka belum tahu tujuan hidupnya apa. Ya, saya ulangi lagi, orang-orang yang iri, dengki, dan suka menjatuhkan atau ngerecokin kehidupan orang lain adalah orang-orang yang tidak tahu tujuan hidupnya apa. Sehingga dia selalu mengcompare kehidupan dia sama orang lain. Kalaupun dia nggak suka lihat orang bahagia, dia nggak suka lihat orang orang untuk berkembang dan dia tidak suka lihat orang senang ya, itu rasa emosinya, energi hitamnya itu sudah ada dalam pikirannya, hatinya dia. Jadi bad vibes energinya kayak gitu kan. Jadi kalau ketemu orang-orang seperti itu kita bukan untuk kayak gimana, bukan untuk dendam, enggak. Menghindari boleh. Menghindari itu boleh ya demi untuk menjaga energi kita juga gitu loh. Seperti itu. Bahwasanya di Hindu juga ada kok Santi pernah ngonten bahwasanya di Hindu itu ada hari Valentine atau hari kasih sayang itu kan teman-teman ingat nggak hari tumpak kerulet itu kan. Jadi itu adalah hari momen kasih sayang, saling mengasihi kepada siapapun, menerapkan trihita karana dan apapun itu kan. Di Hindu itu ada rahinanya. Jadi rahinan itu apa sih? Rahinan itu untuk mengingatkan nilai-nilai apa yang ada di momen-momen hari-hari spesial seperti itu kan. Jadi oh ya pas hari tumpak kerulet, hari kasih sayang. Gak hanya mau Banten aja, mau Banten itu penting memang. Tapi oh ya saya sayang kepada orang tua, peluk orang tua, cium orang tua, berikan kado kepada orang tua, tanya kabar orang tua. Terus misal, oh pas hari tumpak kerulet atau hari odalan atau hari momen-momen otonan, hari lahir pasangan suami, ucapkanlah, oh I love you, nggak apa-apa. Oh ya aku sayang sama suamiku, aku sayang sama istriku, cium tangannya, saling memeluk, ucapkan terima kasih sudah mendampingi sejauh ini. Belajarlah untuk hal-hal romantis itu karena apa? Efeknya itu besar buat buat keharmonisan di masyarakat. Karena orang yang cukup cinta kasih itu akan orang yang energinya akan lebih baik gitu. Seperti itu ya. Jadi apapun itu Santi tuh kagum gitu loh sama ajaran-ajaran agama Hindu gitu kan. Jadi ketika ada orang yang nggak sesuai atau nggak mengajarkan agama Hindu, ajaran-ajaran agama Hindu, menurut Santi itu rugi banget gitu loh. Itu adalah sebuah kunci agar kita untuk di jalan hidup atau rasa perdamaian diri untuk belajar mengenal diri kita, ada mulat sarira, evaluasi diri, introspeksi diri seperti itu kan. Itu loh ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tadi udah Santi untuk membahas tentang bagaimana cara kita untuk menjadi manusia tahu diri, untuk berterima kasih, tahu untuk mengenal sloka begawi kita tentang cinta kasih, terus bagaimana ajaran-ajaran agama Hindu, Trihita Karana, Pancar Serada, Trikaya Parisuda agar diterapkan di kehidupan sehari-hari. Dah, yang satunya adalah kita harus memperlakukan ciptaan Tuhan sebagaimana kita ingin diperlakukan, ya. Misal nih, Santi lagi diskusi sama si A gitu kan. Santi diskusi terus Santi tuh selalu berpikir, oh ya
ucapan saya ini nyakitin dia nggak kalau saya mengucapkan ini? Oh ya, orang ini nanti tersinggung nggak kalau saya mengucapkan ini? Oh ya, belajar untuk menjaga perasaan orang, ya. Kalau kita tidak mau dihina, jangan menghina. Kalau kita nggak mau direndahkan, jangan merendahkan. Kalau kalian suka merendahkan, sometime one day kalian direndahkannya itu akibat kalian juga sering merendahkan orang. Kalau kalian nggak mau diomongin orang ya, atau digunjing orang ya, jangan menggunjing orang gitu loh. Jadi kalau kalian nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Jadi perlakukan sebagaimana kita ingin diperlakukan ya, seperti itu kan. Jadi jangan sampai kita apa ya, menjadi orang yang egois. Kita ingin dihormati tapi kita nggak pernah menghormati orang. Kita ingin dihargai tapi kita nggak pernah menghargai orang. Itu gimana konsepnya? Kan nggak bisa seperti itu kan. Jadi itu. Jadi kalau apa ya, kemarin juga apa ya, ini mungkin pembahasan santai, kenapa sih kita belajar spiritual itu bukan yang tentang horor-horor ya, even itu Santi juga percaya banget tentang kekuatan skala sama niskala, tapi ketika kita belajar spiritual adalah itu membuka pintu kesadaran kita dan bagaimana kita tidak boleh ya untuk merendahkan orang. Kalau orang spiritual, orang ngomong, oh saya orang spiritual nih, tapi kalau yang dilihat itu cuma sekedar casingnya aja. Oh ya, mobilnya apa itu? Oh ya, kerja apa itu? Oh ya, kayak gini itu. Oh ya, ini statusnya apa itu? Dan hanya karena casingnya itu dan memberikan perlakuan yang berbeda, itu bukan orang spiritual. Tapi orang spiritual adalah yang dilihat apa? Atmannya, jiwanya, ya. Karena manusia ini berproses. Mungkin apa ada orang lihat, oh ya, orangnya ekonominya lagi terpuruk dan kita selalu memberikan motivasi, kebaikan-kebaikan. Next dia menjadi orang yang baik, orang yang sukses, orang apa, nanti akan menjaga hubungan sesama antar manusia itu lebih baik gitu loh. Karena kita tidak bisa menebak apa ya, menebak jalan hidup orang seperti itu kan. Makanya kemarin itu Santi itu ada orang datang ya, dia kayak ya seperti apa ya, kayak membanggakan kayak golongan atau apa, atau menciptakan sekat gitu kan. Santi cuma bilang gini, maaf ya kak, Santi nggak bisa berperilaku seperti itu, dalam artian bukan kayak gimana ya, hidup ini tuh bukan hanya sekedar fanatisme aja yang hanya untuk golongan ini harus ini terus ini kan, enggak. Santi tuh akan selalu baik, berusaha untuk belajar baik ya. Mau ketemu Dadong di pasar, mau ketemu siapapun di jalan, mau ketemu sama pejabat apapun ketika Santi diundang, atau ketemu beliau pemuka agama, Santi akan tetap sama, akan selalu menghormati itu. Bahkan Santi kalau sama orang, misal di warung aja Santi, misal belanja di warung gitu kan, Santi berusaha untuk belajar bahasa Bali alus gitu kan, apa titiang atau apa gitu kan, karena dengan kita bahasa alus ke mereka, mereka juga akan merasa dihargai gitu loh. Jadi Santi belajar untuk belajar bahasa halus tuh kepada siapapun. Santi tetap salaman, bahkan kadang ada ibu-ibu di pura, misal apa ketemu Santi langsung meluk, langsung kadang nangis, curhat dan lain-lain gitu kan. Santi akan menghormati siapapun itu karena apa yang ada dalam depan Santi, depan mata Santi itu adalah gurunya Santi gitu. Mereka akan mengajari apapun, bad or good, mereka akan selalu memberikan kesan-kesan yang memang Santi bisa pelajari akan hal itu gitu kan. Jadi Santi nggak mau ketika Santi belajar ilmu agama atau belajar ilmu spiritual akan menciptakan kesombongan baru dalam hidupnya Santi. Santi nggak mau gitu loh. Santi harus tetap menjadi pribadi yang apa ya, yang tenang, yang rendah hati, dan itu juga berlaku buat teman-teman gitu kan. Ketika teman-teman menapaki dunia agama atau spiritual, kadang jebakannya itu adalah merasa paling tinggi atau merasa paling wah gitu kan. Itu nggak bisa. Ketika kita semakin tinggi ilmu agama kita, semakin tinggi ilmu spiritual kita, kita harus bisa merangkul dan kita harus memberikan cinta kasih kepada mereka seperti itu. Karena mereka-mereka ini adalah orang-orang yang kadang banyak orang yang butuh bimbingan, butuh arahan, dan kita adalah sebagai pegangan atau sebagai cahaya gitu. Jadi, oh nanti diarahkan ke hal baik. Oke. Kalau mereka kita arahkan untuk melakukan karma baik ya, maka karma baik yang mereka lakukan pun akan juga kita juga akan mendapatkan karma baik itu gitu. Itu ya. Jadi belajarlah untuk adil secara pola pikir, belajarlah bijak, belajarlah untuk tenang dalam keadaan apapun, karena ketenangan
akan membawa sebuah kemenangan. Ya, seperti itu. Terus juga ada lagi ini curhatan masukan kemarin tuh random banget lah, banyak banget kayak curhatan karena permasalahan keluarga atau harta warisan, bahkan ada yang sampai menjatuhkan, bahkan melukai, bahkan sampai ya membuat sakit atau menghilangkan nyawa gitu kan. Ada juga curhatan kayak gitu. Terus yang yang Santi pelajarin adalah buat pelaku-pelaku seperti itu sih yang melakukan hal-hal yang kurang baik sama orang sehingga sampai menjatuhkan, sampai melukai dan lain-lain kan. Apa sih yang kalian kejar dalam hidup ini? Apakah kalian suka ketika kalian sudah melukai orang lain, ketika kalian sudah menjatuhkan orang lain, atau menyakiti orang lain? Apakah level bahagia kamu hanya sebatas itu? Apakah ketika orang itu sudah sakit atau sudah meninggal, apakah kamu bahagia? Coba sadari itu. Coba telaah seperti itu. Hidup ini kita dikasih kesempatan Tuhan itu seperti kita menyalakan dupa. Ada durasi waktunya. Kalau kita lakukan untuk keburukan, manusia itu yang akan rugi. Gitu. Ya, coba iri dengkinya itu disingkirkan dulu deh. Untungnya apa? Manfaatnya apa? Balik lagi, setiap manusia itu memiliki karma masing-masing dan belajarlah cukup. Ya, kita makan satu piring aja udah kenyang, udah cukup, udah astungkara gitu. Masa harus kita mengambil hak orang lain atau iri sama orang lain? Kan enggak. Rezeki itu kan dari Tuhan, ya kan? Mau orangnya gini gitu, ya udahlah. Itu memang sudah jalan hidupnya, udah karmanya dia. Fokus untuk jalan hidup masing-masing, sendirinya seperti apa, memperbaiki diri. Ketika ada lihat orang sukses, ada lihat orang usaha sukses dan lain-lain. Kok sukses sih ini harus pakai ini ya, pakai itu ya. Jangan berpikir buruk, tapi belajarlah untuk sebagai motivasi. Oh, tips-tips bisnisnya seperti apa? Oh, cara entrepreneurnya seperti apa? Itu yang penting gitu loh. Jangan melukai orang lain, jangan. Karena kita nggak pernah tahu. Oh ya, yang dilukain itu punya anak ya. Nanti kalau orang dilukain sampai sakit, sampai meninggal, anaknya gimana nasibnya? Mikir sampai situ? Atau apa ketika memfitnah orang lain dalam pekerjaan atau di kantor dan lain-lain kan? Mungkin saja dari hasil fitnahan yang disebabkan sampai dipecat atau sampai disingkirkan dan lain-lain. Mikir nggak di balik itu ada istri yang dinafkahin, ada anak yang harus dinafkahin. Jahat nggak? Jahat. Belajarlah berpikir panjang. Apa sih? Lagian kalau dipuji kaya juga sebatas sepanjang lidah aja kok. Nggak perlulah menggebu-gebu untuk terlihat kaya. Nggak perlu menggebu-gebu ingin menjatuhkan orang. Buat apa sih? Saling menyayangi itu enak loh. Saling merangkul itu enak. Saling mengasihi itu enak gitu. Jadi stop ya. Jangan jahat sama orang ya. Jangan fitnah orang, jangan menjatuhkan orang, jangan melukai orang, atau kalian bisa sampai nekat ke dukun atau apa untuk apa menjatuhkan orang, untuk sampai melukai orang. Jangan ya. Berpikirlah panjang ya. Berpikirlah panjang. Letakkan kebahagiaan itu dengan hal yang baik. Kadang kalau dapat curhatan kayak gitu tuh Santi juga sedih gitu. Ya ampun, kok sampai setega itu gitu. Hidup ini singkat, bahwasanya membenci itu capek loh. Membenci, dendam, iri itu capek loh. Karena itu apa? Itu akan mengeluarkan energi force yang memang cukup menguras tenaga, pikiran dan lain-lain gitu. Jadi hal-hal yang baik itu nanti akan terbengkalai. Jadi makanya Santi melihat bahwasanya manusia tanpa cinta kasih itu seperti monster, bahkan seperti vampir.
Jadi gitu, sadari diri seperti apa. Saya diciptakan Tuhan ini lahir ke dunia ini untuk apa? Oh misal takdirnya udah menjadi istri yang setia. Jadi istri yang baik buat suami, layani suami dengan baik, sayangi anak dengan baik gitu. Oh ya tugasnya memang menjadi guru, menjadi karyawan, menjadi apapun itu. Lakukan yang terbaik ya. Ketika kita sudah tahu jalannya, misal Santi kegiatan hari ini ngiring Ratu Pedanda gitu, Santi akan memberikan performan yang bagus gitu. Ngiringnya bagaimana, rasa tanggung jawabnya Santi seperti apa, bagaimana Santi bisa belajar untuk menempatkan diri. Gak mungkin Santi kegiatan ngiring Ratu Pedanda terus iri yang sama orang kerja kantoran jadi dokter. Kan ya gak mungkin, ngapain Santi iri. Santi menikmati prosesnya, oh ya udah ini memang jalannya Santi seperti ini ya untuk berbakti ke pemuka agama. Santi nikmati itu. Jadi semakin kita tahu tujuan kita, semakin kita tahu arah tujuan kita, semakin tahu kita peran kita akan semakin tahu tujuan hidup kita apa. Seperti itu kan. Kalau Kak Santi pernah nggak iri dengki sama orang? Enggak. Saya jawab enggak. Karena Santi orangnya cuek, ya. Orangnya seperti ini ya udahlah, memang hidupnya kayak gitu, mau apa. Santi kegiatan habis apa ngonten, habis ngiring, pulang, nyapu-nyapu, ngebanten, tidur. Oh ya, nanti posting YouTube video, oke. Nanti ada job ini ya udah tak nikmatin itu. Ngapain harus iri? Oh ya yang kayak gini nggak perlu iri. Semua itu ada porsinya masing-masing dalam hidup ini. Tuhan menciptakan manusia bukan robot ya yang harus sama. Ingat, Tuhan menciptakan manusia bukan robot. Robot yang bisa dicetak sama enggak. Ya. Jadi Tuhan menciptakan manusia. Jadi dalam proses ini ketika teman-teman juga mungkin yang mengalami lagi down, lagi fase terpuruk atau apapun ya, apapun itu yang pertama adalah accepting, menerima ya, menerima proses itu. Jadi dalam proses menerima itu kalian bisa evaluasi diri, lebih tenang dulu karena ketika ada orang yang bermasalah ya, masalah itu seperti air keruh gitu loh, air keruh. Butuh waktu, butuh time untuk agar endapan-endapan turun dan kita bisa balik ke jernih lagi. Dengan cara apa? Hening sejenak, diam sejenak, meditasi, sembahyang, menenangkan diri. Enggak apa-apa. Menenangkan diri itu it's okay, normal. Lakukan akan hal itu. Evaluasi diri. Dan selalu berdoa sama Tuhan. Kemarin tuh Santi tuh dibilang lagi sedih, lagi down ada masalah, iya. Sampai Santi tuh tidur di deket pelinggih loh. Tidur di luar deket pelinggih karena bener-bener lagi down banget. Malam jam sekitar interval waktu jam 12 malam sampai jam 3 Santi meluk pelinggih. Tak peluk. Santi bilang sama Tuhan, Santi bilang sama Ida Betara. Santi orangnya lemah. Tolong bantu Santi. Santi nggak tahu ini harus jalannya seperti apa. Pelinggih itu tak peluk. Ida Betara, sesuhunan, leluhur Santi, tolong bantu Santi. Santi akui Santi lemah. Santi hanya bisa mengeluh pada Tuhan. Patme tak pegang. Even Santi belum hafal mantra ini itu ya. Tapi Santi percaya kuasa kasih sayang beliau yang akan bisa merubah keadaan. Dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Santi itu sering. Pelinggih Santi duduk, Santi peluk, Santi bersandar. Karena Santi sadar yang Santi punya itu Tuhan, leluhur dan sesuhunan yang melindungi Santi. Nangis Santi. Gak apa-apa. Kita mengakui kelemahan diri kita di hadapan Tuhan gak apa-apa. Biarkan Tuhan yang nanti akan menentukan jalan keluarnya seperti apa. Ya. Nah, baiklah ya. Itu tadi yang memang Santi sampaikan ketika Santi lagi down, lagi apa, Santi belajar untuk menenangkan diri. Tuhan itu Ida Betara, sesuhunan, beliau-beliau ini sudah dan memberikan fasilitas yang luar biasa loh buat manusia ini. Ya, apalagi Santi itu sangat bersyukur di Bali. Ketemu pura deket. Kita gunakan pura untuk meditasi. Hening. Ya. Tempat melukat sudah disediakan di setiap desa ada. Kita pergunakan itu ya untuk membersihkan diri kita, cleansing diri kita. Kita gunakan itu.
fasilitas-fasilitas yang sudah Tuhan berikan ini jangan disia-siakan, tapi kita harus gunakan itu dengan baik, kita rawat, kita jaga, kita gunakan agar menjadi pribadi manusia yang tenang. Ya, seperti itu. Jadi kalau kesadaran kita sudah meningkat, ya kesadaran kita secara spiritual sudah bagus, ya kan, nanti akan memancarkan energi yang positif, ya aura yang positif, aura-aura yang memang bisa menjadi cahaya di tengah-tengah masyarakat, di tengah umat, seperti itu kan. Contohnya apa? Oh ya, kenapa orang yang menekuni jalan spiritual empatinya tinggi? Karena tadi sudah digembleng dengan ujian-ujian hidup yang cukup banyak sehingga lihat orang nggak tegaan, lihat orang oh seperti ini ya pasti ketika ada lihat permasalahannya pasti ada reason-reasonnya. Dia akan menelaah seperti ini, nggak hanya cuma melihat oh ya ini itu enggak. Tapi belajar untuk empati, belajar untuk mendoakan orang, belajar untuk oh ya. Bahkan kadang Santi tuh kadang kalau di jalan gitu ya, lihat bayi digonceng pakai motor ya sama orang tuanya. Santi tuh selalu mendoakan semoga bapak ibu ini suatu saat punya mobil. Biar anaknya nggak kehujanan, nggak kepanasan. Seperti itu. Oh ya, misal ada anak kecil sekolah, beli es dan lain-lain. Tak doakan semoga nak kamu besok jadi pemimpin negara. Jadi orang yang bermanfaat, jadi pengusaha sukses. Kita harus mendoakan. Hal baik. Even kita nggak belum ngasih apa-apa gitu loh. Dengan kita memberikan yang energi yang positif, rasa percaya diri mereka juga akan tumbuh. Kita juga akan bisa didoakan baik sama alam semesta ini gitu. Dan yang kedua adalah optimis ya, optimis. Jadi mengeluh itu wajar. Mengeluh itu manusiawi, nangis dan lain-lain itu wajar. Santi juga masih nangis gitu loh. Tapi ada waktunya, ada time-nya ya. Semua itu akan berlalu. Gak ada yang abadi dalam hidup ini ya. Garis bawahi, tidak ada yang abadi dalam hidup ini, termasuk rasa sedih ya, termasuk air mata. Santi itu selalu meyakinkan diri ketika Santi sedih, ini pasti berlalu, ini pasti akan berlalu, ini pasti akan terlewati dan nanti akan diganti dengan senyum. Yakin, optimis ya. Jangan fokus terhadap lukanya, jangan fokus terhadap objeknya. Oh, orang ini menyakiti aku terus nih, orang ini capek. Kita diberi akal sama Tuhan ketika kita udah di lingkungan yang gak baik, leave, pergi. Atau kita bisa menghindar, atau kita bisa memilih tempat yang bagus untuk dalam hidup kita. Apapun itu, ya. Semua itu akan berlalu. Gak ada yang abadi. Tetap optimis, ya. Kadang ada sih tipe-tipe manusia yang memang nanti kamu hidupnya kayak gini loh, nanti kamu kayak gini loh. Dan Santi percaya banget bahwasanya kekuatan Tuhan itu tidak bisa dijangkau oleh pemikiran manusia. Orang mau ngomong A sampai Z, tapi kalau Tuhan udah berkehendak lain, orang bisa apa? Jadi jangan down hanya dengan omongan orang, ya. Tuhan itu menyiapkan apa sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ya, jadi fokus sama diri sendiri, biarkan Tuhan yang akan menentukan. Seperti itu. Terus yang ketiga adalah ciri aura positif adalah kebaikan hati ya. Jangan iri dengki, julid-julid, ngomongin orang nggak perlu ya. Terus kesabaran luar biasa. Sabar boleh, tapi nggak boleh bodoh ya. Dalam artian gini, ketika kita sabar menghadapi sesuatu permasalahan, kita harus telaah itu bagaimana kita harus menyelesaikan sebuah permasalahan, bukan harus didiamkan, terus angkat tanggung jawab, nggak seperti itu. Tapi kita harus sabar dengan rasa kesadaran diri. Terus pikiran jernih, ramah dan ceria ya kan, karena Santi tuh seneng banget kenapa harus senyum sama orang, ramah sama orang. Karena dengan senyum atau ramah ke orang lain, kita akan bisa memberikan semangat hidup. Bisa jadi orang tersebut lagi sedih di rumahnya. Bisa jadi orang itu lagi puyeng di kerjaannya. Tapi ketika ketemu sama Santi yang ceria, hai swastiastu, gimana kabarnya gitu kan. Orangnya akan, oh ya, senyum maksudnya masih ada orang yang baik sama aku gitu. Oh ya, masih ada orang yang bisa menghargai aku. Maka kita akan memberikan semangat kepada mereka gitu. Jadi ketika Santi ramah sama orang atau selalu bilang Om Swastiastu, salim atau apa, bukan karena maksud karena Santi ingin memberikan energi yang positif bagi mereka.
Terus dan orang yang memiliki aura positif akan memberikan pengaruh positif ya. Jadi kedatangannya itu selalu akan memberikan keceriaan dan kebahagiaan seperti itu. Terus orang yang punya aura positif rezekinya juga akan baik juga. Terus kemudahan-kemudahan dalam hidup itu kita akan dapatkan. Ya, jadi siapapun kita harus semangat terus ya. Nangis nggak apa-apa, itu wajar, tapi kasih waktu, terus harus bangkit lagi ya. Terus kita harus memiliki harapan hidup, kita harus berkarma baik sebagai investasi dalam hidup kita. Even itu karma baik nggak yang langsung terbayarkan untuk masalah selesai atau langsung kaya raya, enggak, tapi ketika kita membutuhkan dalam fase-fase tersulit, ada tangan-tangan Tuhan berperan mengirimkan bantuan kepada kita ya. Jadi itu peran untuk kita untuk selalu berkarma baik. Terus apa ya? Oke, terima kasih itu tadi. Jadi buat teman-teman persiapan galungannya udah sampai mana nih ya? Santi Astunggara galungannya di Bali ini. Terus semoga banyak hal yang memang bisa Santi jalani dan Santi bisa lebih tenang juga. Terus Santi bisa ngonten. Santi tuh cita-citanya tuh ini kan konten YouTube udah jalan ya. Santi tuh pengen bikin novel. Semoga Tuhan merestui suatu saat Santi bisa bikin film movie tentang Hindu ya, semoga bisa diputar di bioskop seluruh Indonesia. Namanya cita-cita ya kan, kita nggak pernah tahu gitu. Nanti makanya pengen konsen nulis novel tentang storytelling, terus tentang peran-peran misal ada hubungannya dengan suatu sosok gitu ya. Jadi horornya dapat, storytellingnya dapat, pesan-pesan di ajarannya Dharma itu dapat. Jadi itu. Tetap semangat ya untuk umat sedharma, belajar untuk jadi baik, positive vibes, jangan jadi manusia monster ya. Itu yang Santi tegaskan untuk ke teman-teman. Selalu ceria, seperti itu. Terima kasih, semoga kebaikan datang dari segala penjuru arah dan obrolan senja ini semoga bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih, kita tutup dengan Parama Santi nggih. Om Santi 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 Om.